Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Saja Dewata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi di podcast rutinan Saja Dewata. Yang kali ini kita akan membahas tentang islah nasab yang lagi viral di tahun-tahun ini. Di sini saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Gus Muhammad Tolha Al-Fayyad. Ya, beliau merupakan salah satu putra dari Ketua PBNU. Mari kita sapa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah podcast perdana nggak Gus ya? Saja Dewata nggak? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang islah nasab Gus. Tapi sebelum kita ke pembahasan, mungkin jenengan bisa memperkenalkan diri jenengan, karena kalau saya yang memperkenalkan takut keliru Gus ya. Oke, saya berikan waktu kepada Gus Tolha untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tolha Al-Fayyad. Saya adalah seorang mahasiswa alumni Al-Azhar Asy-Syarif Kairo, Mesir, juga alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, juga alumni Pondok Pesantren Tebuirang. Dari banyak alma mater yang saya pernah jalani, saya memiliki banyak keilmuan yang saya dapatkan, dan saya ingin sekali membahas tentang masalah nasab ini, karena ini salah satu yang saya pelajari dalam ilmu fikih. Oke, nah begini Gus, ketika berbicara masalah nasab nih, lagi trending mungkin di Indonesia, mungkin kalau kita bisa pakai diagram itu mungkin nasab ini trending satu. Karena doktrin nasab sekarang ini tidak hanya mendoktrin kalangan ahli ilmi, bahkan orang-orang awam pun ikut membahas tentang nasab. Sehingga karena ini adalah mendoktrin orang-orang awam, sehingga sering terjadi pembelokan. Benar. Jadi begini Gus, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke jenengan yang perlu memang kita luruskan. Mengakhiri problematika nasab ini yang sehingga dapat memecah internal umat muslim secara umumnya, begitu. Karena sangat bahaya, Gus. Bahaya sekali. Al-Quran sudah mengatakan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bahwa kita itu harus bersatu, tidak terpecah-pecah. Nah, ketika ada pembahasan nasab ini, meniadakan nasab satunya, ya kita bisa fair-fair saja menasabkan nasab Ba'alawi dengan lebih mengedepankan nasab Wali Songo. Nah, itu bisa memecah belah umat, terutama tidak hanya di kalangan ahlul ilmi, orang awam pun. Nah, sehingga kan sekarang banyak nih orang-orang awam itu ikutan membahas tentang ini yang dia nggak tahu, sehingga sosok tahu begitu ya. Kalau katanya Al-Ghazali itu rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Tapi dia dengan PD-nya membahas itu. Nah, yang pertama, pertanyaan yang saya suguhkan Gus, apa sih yang menjadi tolak ukur itu untuk menetapkan sebuah nasab itu, Gus? Tentu penetapan sebuah nasab itu ada beberapa metode. Tapi yang paling kuat itu adalah asyuhra wal istifadah, yaitu kemasyhuran yang ada pada daerah tersebut, atau kemasyhuran yang diyakini oleh keluarga tertentu. Ini paling penting, karena yang paling tahu dengan nasab adalah orang itu dan keluarganya. Saya contohkan contoh yang paling gampang saja. Kemarin kita kan kenal dengan Kiai Imad. Kiai Imad itu ada yang mengatakan putra dari Kiai Usman. Ada yang mengatakan namanya ayahnya adalah Pak Sarman. Ada yang mengatakan namanya Pak Syam'un. Siapa yang benar di sini? Nah, itu betul. Tentu hanya Kiai Imad sendiri yang tahu siapa nama bapaknya. Begitu juga dalam masalah nasab. Siapa yang paling tahu dengan nasab keluarga Bani Alawi? Ya tentu adalah keluarganya, tentu adalah orang internal di situ. Yang kedua adalah pengakuan itu dari ketua suku atau ketua kabilah di situ. Ini bisa menjadi acuan. Karena nasab-nasab yang ada di Timur Tengah itu pasti ada metode yang paling disepuhkan atau paling dituakan, atau disebut juga al-munsib. Misalnya banyak para habaib itu punya munsib marga Asgaf, munsib marga Al-Idrus dan sejenisnya. Itu yang menjadi tolak ukur.
Ini disandarkan juga dari sebuah riwayat hadis, ada orang-orang dari kabilah Abdul Qais datang kepada Rasulullah. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, dari mana kalian? Maka mereka menjawab, kami ini keturunan Rabi'ah. Maka Rasulullah langsung mengatakan, marhaban bil qaum au bil wafid. Yang artinya, oh silahkan. Jadi Nabi itu langsung mengiyakan. Karena apa? Karena mereka mengakui keturunan Rabi'ah, mereka juga diakui oleh orang-orang yang punya keturunan nasab yang sama. Ini yang paling penting. Masalah bagaimana dengan penetapan nasab yang lain? Nah, tentu itu masih pro kontra. Tapi yang jelas yang dua ini. Artinya harus memang dari orangnya sendiri, dan memang itu langsung dari, kalau bukan dari orangnya sendiri, dari munsibnya gitu. Artinya memang orang yang membidangi bidang nasab itu sendiri. Oke. Kemudian lantas bagaimana dalam menemukan titik temu antara nasab Ba'alawi dengan nasab Wali Songo yang memang salah satu ini dibatalkan oleh pihak-pihak yang memang tidak suka mungkin bahasanya tidak suka mungkin dengan Ba'alawi ini, sehingga itu dibatalkan. Begitu. Jadi mungkin jenengan bisa memaparkan secara ilmiah titik temu antara nasab Ba'alawi dengan nasab Wali Songo, sehingga bisa membuat islah di tengah-tengah perpecahan pada yang terjadi saat ini. Baik, kita harus melihat pada sejarah perpecahan ini dari mana. Yang pertama, perpecahan ini sebelumnya tidak pernah ada. Keturunan Wali Songo menghormati keturunan Habaib. Para Habaib menghormati keturunan Wali Songo. Dan mereka memiliki silsilah nasab yang satu jalur yang sama, yaitu keturunan Bani Alawi. Yaitu sebagaimana nasab-nasab yang ada, bahkan tertulis dipampang jelas di makam Sunan Bonang, bahkan juga di makam banyak Wali Songo yang lain, bahwa Wali Songo itu adalah keturunan Bani Al-Ghamad Khan. Bani Al-Ghamad Khan itu dinisbatkan kepada Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik adalah anak dari Sayyid Alawi yang dijuluki Ammul Faqih, pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam. Al-Faqih Al-Muqaddam ini menurunkan banyak habaib. Warga As-Segaf, Al-Idrus, semuanya dari Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam ini punya ayah namanya Sayyid Ali. Jadi Sayyid Alawi yang ayahnya Sayyid Abdul Malik ini menurunkan Wali Songo. Sayyid Ali menurunkan Al-Faqih Muqaddam, menurunkan para habaib. Masih jadi satu jalur. Terus atasnya adalah Sayyid Muhammad Sahib Mirbat. Sayyid Muhammad Sahib Mirbat punya ayah namanya Sayyid Ali bin Alwi Khalid Qasam. Punya ayah lagi namanya Sayyid Muhammad Sahib Sauma'ah. Punya ayah Sayyid Alawi. Punya ayah namanya Sayyid Ubaidillah. Punya ayah namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir Ilallah. Punya ayah namanya Sayyid Isa. Punya ayah namanya Sayyid Muhammad An-Naqib. Punya ayah namanya Sayyid Ali Al-Uraidi. Punya ayah namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Punya ayah namanya Sayyid Muhammad Al-Baqir. Punya ayah namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya ayah namanya Sayyid Hussein. Punya ibu namanya Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Wali Songo dan habaib itu semuanya keturunan Bani Alawi. Lantas mengapa sekarang menjadi perpecahan? Perpecahan ini adalah karena ada oknum-oknum, ya saya langsung sebut nama, ya seperti Kiai Imad dan orang-orang yang sejalan dengan beliau. Wa akhwatuha yang menyatakan bahwa Wali Songo ini tidak layak dinasabkan kepada Bani Alawi karena secara DNA tidak sama. Nah tentu kan menjadi pertanyaan, kenapa beliau lebih mengimani, meyakini dengan DNA dibandingkan dengan catatan nasab yang telah beredar dari keturunan Wali Songo.
Nah, oke, kalau memang ngomong DNA itu sebenarnya gimana sih, Gus? Alur DNA itu sebenarnya? DNA itu adalah untuk menetapkan nasab yang dekat, seperti menetapkan bapak, atau untuk sebagai bagaimana menetapkan hukum jarima, kriminalitas misalnya. Ini siapa sih yang jadi pelakunya? Akhirnya dites DNA. Oh, ini ternyata pelakunya ini. Kan itu bisa untuk mencari pelaku kriminal DNA. Tapi DNA sendiri tidak bisa untuk nasab jauh. Buktinya apa? DNA sendiri mengisbatkan bahwa manusia ini keturunan kera. Karena DNA manusia pertama, katanya orang-orang yang ahli dalam DNA, manusia pertama itu dari Afrika. Homo sapiens. Homo sapiens. Manusia pertama dari Afrika bentuknya mirip kera. Dan ini leluhurnya adalah monyet. Nah, sekarang kalau kita menyatakan ya, DNA bisa mengisbatkan nasab yang jauh. Berarti kita juga keturunan monyet. Berarti kita ini masih cucunya monyet. Kalau kita meyakini DNA bisa untuk nasab yang paling jauh. Terus kemudian DNA ini masih banyak lagi Homo sapiens tadi, itu juga masih perdebatan. Ada yang mengatakan DNA-nya Ba'alawi itu sama dengan Yahudi Askenazi. Katanya begitu. Karena homoglobinnya G. Nah, itu menjadi permasalahan. Kenapa? Karena kalau kita rujuk Yahudi Askenazi adalah keturunan Yahudi Eropa. Kaum Yahudi Askenazi sendiri setelah dicek DNA, homoglobin mereka itu lebih ke J. Dan sangat sedikit yang G. Berarti nggak bisa dong dikatakan Ba'alawi itu adalah keturunan Yahudi Askenazi. Oh, dari DNA-nya saja loh, G itu sangat minoritas. Kemudian kalau kita anggap lagi loh, bagaimana dengan tes DNA dari para asyraf, para habaib yang sampai dikatakan 1.500 dicek DNA. Maka jawabannya adalah DNA yang sama itu hanya 15%. 85 beda-beda. Ini menunjukkan bahwa DNA tidak bisa menjadi patokan nasab. Karena seandainya patokan nasab itu harus DNA sendiri dalam contoh yang lain itu tes keturunan Arab. Keturunan Arab itu jarang ada yang sama. Ada yang ke J2, J1, G. Beda-beda. Bani Tamim sendiri sangat bertolak belakang. Padahal mereka sama-sama suku Arab, sama-sama keturunan Arab. Tapi secara tes DNA saja bisa berbeda-beda. Menunjukkan bahwa DNA tidak bisa menjadi tolak ukur. Itu DNA. Terus kemudian sekarang setelah mereka mengatakan DNA itu berbeda, terus mereka mengisbatkan pada dua nasab. Yang pertama adalah mereka menganggap Wali Songo itu keturunan Al-Kazimi Al-Husaini. Sekarang saya jawab di sini. Al-Kazimi Al-Husaini itu kalau Anda nasabkan ke situ dari serat-serat yang ada di Nusantara. Jadi kan mereka itu mengambil dari literatur serat Bangkalan, serat Tapal Kuda, dan serat yang ada yang lain. Setelah kita cek dan Robita Alawiyah cek, itu penulisan nasabnya saja banyak yang keliru. Dalam serat Bangkalan malah disebutnya Muhammad bin Al-Bakir. Padahal Muhammad Al-Bakir itu satu orang, bukan nama ayah dan anaknya atau anak dan ayahnya. Jadi tidak bisa kalau kita nasabkan pada Al-Kazimi Al-Husaini. Satu, penulisannya banyak yang keliru. Nomor dua, terlalu pendek untuk kepada Rasulullah SAW. Karena di beberapa serat itu dari misal contoh ya Maulana Ainul Yakin sampai kepada Rasulullah itu cuma 5. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ini terlalu jauh.
Kalau kita lihat masa hidupnya, misalnya Sunan Giri dengan Rasulullah ini kan masih agak jauh, nggak mungkin hanya 5 sampai kepada Rasulullah. Terus kemudian yang kedua mereka menganggap nasab Wali Songo itu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dari keturunan Al-Bukhari Al-Jailani Al-Hasani. Sekarang nasab itu saja juga lemah. Kenapa? Karena marga Al-Bukhari Al-Jailani Al-Hasani itu mereka nasabkan kepada Sayyid Saleh bin Abdul Qadir Al-Jailani. Sekarang saya tanya, literatur mana yang mengatakan Syekh Abdul Qadir punya anak namanya Sayyid Saleh? Karena mayoritas nasab Al-Jailani itu dari anaknya yang namanya Sayyid Abdul Aziz. Sekarang itu saja lemah. Sekarang saya berikan pilihan. Kita lebih percaya dengan nasab yang sudah masyhur, yang ditulis di makam-makam Wali Songo, yang sudah diisbatkan banyak ahli nasab, ditulis oleh keturunan-keturunannya. Di Batu Ampar ada keturunan Batu Ampar yang mencatatkan nasab itu dari keturunan Sayyid Abdul Malik Al-Dhamad Khan. Marganya namanya Azmat Khan. Ini masyhur di mana-mana. Lebih kita milih itu yang sudah disepakati banyak orang, atau lebih memilih pada nasab baru yang diambil oleh Kiai Imad dan wa akhwatuha yang tadi katanya itu Al-Kadhimi ataupun Al-Jailani, yang satu tidak masyhur, dua tidak jelas, tiga diperdebatkan. Atau nasab yang pertama tadi, Bisyawadil A'zam ini yang semua orang meyakini ini. Tentu kalau saya pribadi, saya akan meyakini apa yang dicatatkan dan ditulis dan diyakini oleh keturunan Wali Songo secara umum. Karena keturunan Wali Songo sendiri punya robitoh sendiri, namanya Naat ya. Itu mereka sejak awal sudah meyakini bahwa Wali Songo itu Al-Dhamad Khan. Kalau kita meyakini seperti Kiai Imad tadi, berarti kita menghilangkan marga Al-Dhamad Khan ini tidak pernah ada. Nah, tentu ini kan menjadi problematika baru. Satu, merusak nasab yang sudah diyakini keturunan Wali Songo. Nomor dua, memfitnah habaib yang nasabnya jelas. Maka islah di sini penting. Kalau kita tidak islah, kita hancur semua. Al-Dhamad Khan hilang dari peradaban. Karena dianggapnya Wali Songo tidak dari Al-Dhamad Khan. Habaib juga menurut mereka hilang. Padahal marga habaib sendiri sudah tersebar di semua negara ada. Anda sampai ke Eropa sana, habaib ada. Ke Afrika ada, semua benua ada. Dan itu berarti kalau Anda mengikuti orang-orang yang membatalkan nasab Alawi, membatalkan semua keturunan mereka di dunia. Berarti ini seperti satu lawan semua orang. Karena apa? Karena dengan berseberangannya mereka dengan para habaib, berarti mereka melawan semua pencatatan nasab di seluruh benua yang ada. Karena habaib menyebar di berbagai negara, punya robitoh masing-masing untuk mencatat nasab, dan itu menurut Kiai Imad wa akhwatuha tidak benar semua. Dan terbukti jelas Kiai Imad dan wa akhwatuha tidak berani berdebat dengan pakar nasab internasional. Bahkan lawan di Indonesia saja nggak hadir ya, kemarin di Robito Alawiyah nggak hadir. Apalagi dengan tokoh internasional. Menarik sekali nih Gus ya. Jadi berarti dengan munculnya tesisnya Gus Imad itu berarti mau seakan-akan meskipun dia itu menjunjung nasab Wali Songo, berarti seakan-akan secara asalnya pada saat itu akan meniadakan semua nasab berarti ya, baik dari Ba'alawi maupun dari Wali Songo. Karena apa yang disampaikan jenengan itu bahwa antara Ba'alawi dengan Wali Songo ini masih dalam satu rumpun nasab, yaitu kakaknya Al-Faqih Muqaddam. Pamannya Al-Faqih Muqaddam. Makanya itu ya ini juga menjadi
pelajaran bagi kita ya, dan juga kita yang lagi awam mengenai ilmu tentang nasab ini, Gus. Jadi saya sangat berterima kasih banget ini. Jadi saya baru tahu juga mengenai jalur nasab Wali Songo dengan Bali itu ternyata masih ada sambungan. Masih ada sambungan. Nah, makanya inilah pentingnya Islah. Nah, kemudian apakah juga Sadah Ba'alawi ini memiliki ikatan yang kuat dengan para kiai keturunan wali dari tinjauan perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia? Tentu jelas ada. Kalau kita lihat pada kemerdekaan Indonesia, tidak mungkin para habaib itu berlepas tangan. Tidak mungkin. Syarif Al-Qadri yang Kesultanan Pontianak, Ya. beliau banyak membantu kemerdekaan Indonesia. Terus kemudian yang kemarin diperdebatkan Said Osman bin Yahya Mufti Batawi, ya tentu beliau juga memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana mungkin pas zaman itu ya, bagaimana mungkin kita memperjuangkan kemerdekaan Indonesia kalau kita tidak bertemu langsung dengan para penjajah. Mungkin ketika itu Said Osman bin Yahya menjadi Mufti Betawi di zaman penjajahan Belanda itu ya untuk menjaga hak-hak Muslim Indonesia. Sebagaimana juga Kiai Hasyim Asy'ari, beliau pernah menjadi seorang kolonel di zaman penjajahan Jepang. Iya. Soidanko, ya, kalau lihat dari sejarahnya, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Intinya bahwa para pejuang-pejuang dulu, mereka itu masuk ke jabatan-jabatan di penjajah-penjajah itu, baik di zaman Jepang atau kolonial Belanda, itu sebenarnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Kalau kita tidak langsung dekat dengan mereka, kita tidak mungkin didengar. Jadi politik pada zaman kemerdekaan itu bermacam-macam. Ada yang langsung berperang melawan penjajah. Misalnya ada peta pejuang tanah air. Itu langsung perang, ayo kita hancurkan. Tapi ada yang lewat dari dalam. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Maka jangan kita anggap bahwa wah Ba'alawi ini ada yang jadi mufti di zaman penjajahan, dia pro Belanda, tidak suka dengan pribumi. Tidak seperti itu. Politik itu ada dari dalam dan dari luar. Otomatis kita harus menolak apa sih yang dikatakan oleh Kiai Imad dan teman-temannya wa akhwatuha, bahwa tidak ada kitab sezaman. Ini kan belum kita bahas tadi ya. Kitab sezaman itu secara langsung mengatakan Said Ahmad bin Isa punya anak namanya Said Ubaidillah, itu memang tidak ada. Tapi tidak menafikan bahwa Said Ubaidillah benar-benar tokoh yang ada, bukan tokoh fiktif. Tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah, tidak menunjukkan beliau tidak ada. Terbukti Syekh Murtada Az-Zabidi, beliau itu membuat kitab Raudhatul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Raudhatul Jali fi Nasabi Bani Alawi. Keren ini. Bisa. Dalam Raudhatul Jali itu beliau menukil kata-kata Al-Ubaidili. Al-Ubaidili ini kan menurut Kiai Imad wa akhwatuha, Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab menyatakan Syekh Ahmad bin Isa itu tidak punya anak namanya Ubaidillah atau Abdullah. Maka Murtada Az-Zabidi ini mengatakan dalam kitabnya Raudhatul Jali bahwa Al-Ubaidili mengatakan Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah berpindah dari Basrah ke Yaman itu bersama anaknya yang namanya Sayyid Abdullah atau yang kita kenal dengan Sayyid Ubaidillah. Berarti ini tidak berarti tidak disebut tidak ada. Mungkin Al-Ubaidili dalam Tahdzibul Ansab itu tidak menyebut di Tahdzibul Ansab, tapi menyebut di kitabnya yang lain. Dan di kitabnya yang lain inilah yang dinukil oleh Al-Murtada Az-Zabidi dalam Raudhatul Jali. Bisa jadi. Karena apa? Karena Al-Ubaidili ini punya banyak kitab.
dan tidak semuanya bisa kita akses pada hari ini. Banyak buku nasab yang hilang, mafqud. Al-Ubaidillah itu punya karya yang katanya lebih dari 20 jilid. Tapi sekarang nggak ada, kita temukan. Karena apa? Karena terbatasnya referensi. Tapi terbatasnya referensi tidak menjadikan kita menghilangkan nasab orang lain. Ya. Kalau kita mengatakan harus ada kitab sezaman, sekarang saya bertanya lagi, berapa sih kitab yang sampai pada kita? Enggak semuanya. Kalau harus kitab sezaman, maka kitab mana yang bisa menulis semua nasab sedunia? Kalau kita mengatakan Syajarah Mubarakah, maka dalam kitab Syajarah Mubarakah, nasab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tidak disebut di situ. Apakah berarti Syekh Abdul Qadir itu bukan habaib, bukan ahlul baiti Rasulullah? Ya tidak juga. Karena apa? Karena Syajarah Mubarakah milik Ar-Razi juga tidak bisa semuanya dimasukkan dalam situ. Tidak seperti zaman sekarang semua referensi bisa diakses. Zaman dulu Ar-Razi tentu di daerah Rai atau sekarang masuk dalam Iran. Itu juga sangat sulit mencari referensi yang dari Yaman. Begitu juga ulama-ulama dari yang lain. Intinya tidak ada kitab yang syumul mencakup semua nasab. Di kitab-kitab nasab nggak ada. Sulit. Apalagi dengan keterbatasan referensi. Terus kemudian kalau dilihat dari segi yang lain, banyak buktinya. Contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menulis dalam kitab As-Sabatnya bahwa Sayyid Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu punya sanad sufi, tariqah sufiyah, itu nyambung kepada kakek-kakeknya, kepada Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib sampai Rasulullah. Ini diakui oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Pertanyaannya, tidak mungkin Ibnu Hajar Al-Haytami menulis dalam sahabatnya kecuali orang-orang yang fiqh, orang-orang yang terpercaya. Seandainya itu palsu, tentu Ibnu Hajar sudah menghapuskannya. Karena beliau pakar hadis. Pakar hadis itu sangat teliti. Nggak mungkin. Itu adalah sisi lain. Sisi lainnya lagi, ada manuskrip sanad Sahih At-Tirmidzi yang itu bersumber dari Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah. Ini bisa jadikan kita referensi. Kalau hanya tertulis di kitab, kita akan menghapuskan banyak referensi ilmu. Contohnya, saya berikan contoh. Al-Quran. Al-Quran itu sudah terbukukan sejak zaman Rasulullah atau setelah zaman Rasulullah? Setelah zaman Rasulullah. Dimulai dari Sayyidina Abu Bakar mengumpulkan, kemudian sampai Sayyidina Utsman menjadi mushaf. Sebelum adanya pengumpulan itu kan ada yang tertulis dalam lembaran-lembaran. Tapi ada juga yang dalam ingatan. Terbukti apa? Terbukti Sayyidina Zaid bin Thabit. Banyak manuskrip, tulisan-tulisan sahabat tentang Al-Quran. Itu tidak menuliskan ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi di sini dari mana akhirnya dapat itu? Ya dari hafalannya para sahabat. Terus kemudian ada lagi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Itu di tulisan-tulisan nggak ada. Tapi dari mana? Dari hafalan sahabat. Ini menunjukkan bahwa tulisan tidak menjadi sumber primer. Imam Zaid bin Thabit, beliau membukukan mushaf itu tidak hanya dari tulisan, tapi juga dari hafalan. Begitu juga hadis. Kalau kita katakan bahwa hadis itu harus tertulis, sekarang saya tanyakan, pembukuan hadis itu sejak kapan? Jelas sejak zamannya Az-Zuhri. Jelas sejak zamannya Imam Malik dengan Muwatta'nya. Sebelumnya mana ada? Belum ada. Sebelum Syahabuddin Az-Zuhri, tidak ada. Syahabuddin Az-Zuhri itu
diminta oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan karena khawatir hadis banyak yang hilang. Kenapa? Karena sebelumnya hafalan. Kalau kita mengatakan harus kitab sezaman, nah sekarang hadis saja baru ditulis setelah baginda Nabi wafat. Bahkan jauh itu Syihabuddin Az-Zuhri, masanya sangat jauh. Al-Quran juga setelah zaman Nabi Muhammad wafat. Ini menunjukkan bahwa kitab sezaman tidak relevan menjadi sumber. Karena apa? Karena satu, tidak disebutkan bukan berarti tidak ada. Kedua, banyak referensi lain yang menguatkan selain kitab sezaman. Ini penting bagi kita. Makanya kalau kita lihat ini semua, sebenarnya landasannya cuma satu. Kebencian. Kebencian yang membuat kita buta akan kebenaran. Yang nomor dua, selain kebencian adalah kurangnya ilmu. Kurangnya ilmu lah yang membuat kita merasa, wah ini tidak, salatnya nggak lurus ke atas, ini terputus. Itu karena kurangnya ilmu. Memang saya akui ada habaib yang menyatakan Wali Songo nasabnya terputus, nggak ada keturunannya. Itu karena kurangnya ilmu. Karena jelas yang mengatakan itu Habib itu bukan ahli nasab, ya tidak? Iya. Kalau ahli nasab nggak mungkin serampangan mengatakan Wali Songo nggak punya keturunan, tidak mungkin. Itu satu. Yang dari pihak yang lain, Habaib itu bukan keturunan Rasulullah. Itu juga karena kurangnya ilmu. Orang yang kurang ilmu itulah yang harusnya tidak kita berikan panggung. Harusnya orang yang berilmu saja yang kita berikan panggung. Karena Al-Quran mengatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak ada kesamaan orang berilmu dengan tidak berilmu. Masalahnya sekarang yang tidak berilmu diberi panggung. Yang berilmu tidak diberi panggung. Inilah yang membuat kita saling salah menyalahkan. Artinya di zaman sekarang ini banyak bermunculan orang-orang yang dikategorikan oleh Al-Ghazali yang nomor 4. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia tidak spesialis tentang nasab tapi ngomong masalah nasab. Ini pembeloan namanya itu. Jelas. Jadi kita bisa katakan bahwa semua yang mengatakan nasab terputus itu tidak punya ilmu yang memadai. Itu hanya oknum. Karena apa? Karena Rabita Alawiyah, organisasi tertinggi para habaib di Indonesia, itu mereka tidak pernah mencaci nasab Wali Songo. Yang mencaci nasab Wali Songo itu kan oknum. Begitu juga Nahdlatul Ulama, PBNU, pimpinan tertinggi NU, tidak pernah mencaci nasab para habaib. Yang mencaci oknum lagi. Cuma oknum-oknum ini diberi panggung, maka viral di mana-mana. Kita caci mencaci. Kita janganlah seperti itu. Jangan memberi panggung pada orang yang tidak berilmu. Tapi ikuti yang punya ilmu. Kita ikuti guru saja. Guru saya, misalnya contoh saya punya guru di Lirboyo, Kiai Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Kiai Abdul Karim punya guru Syekhana Khalil. Syekhana Khalil ini punya guru dari habaib. Namanya Sayyid Alwi bin Abdullah Al-Haddad Sangeng Pasuruan. Ada haul Sangeng di Pasuruan, itu adalah gurunya Syekhana Khalil. Berarti Syekhana Khalil meyakini para habaib. Terbukti ada manuskrip Syekhana Khalil memberikan ijazah Rotibul Haddad kepada Mbah Abdul Karim Lirboyo. Ke santri-santrinya juga di Sukorejo. Ini juga nasabnya kan sanadnya dari Syekhana Khalil. Semuanya Rotibul Haddad. Kita meyakini keberkahan dari Rotibul Haddad. Begitu juga Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu punya guru namanya Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Itu saudaranya. Jadi Sayyid Ali bin Muhammad Al-Habsyi Syimtud Duror punya saudara namanya Sayyid Husain. Sayyid Husain ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari.
Oke. Begitu juga Mbah Hasyim Asy'ari punya guru namanya Sayyid Alwi bin Ahmad As-Segaf Sudah. yang punya kitab Tarsyihul Mustafidin. Tarsyihul Mustafidin. Tarsyihul Mustafidin ini kalau orang ngaji Fathul Umu'in pasti punya itu. Oh iya. Itu kitab fikih keren juga itu. Ini menunjukkan bahwa hubungan guru dan murid antara habaib dan para kiai itu sangat kuat. Wah. Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat hormat dengan ketua Robito Alawiyah di zamannya yang namanya Sayyid Ahmad As-Segaf. Sayyid Ahmad As-Segaf ini sampai dinukil di dalam kitab Qanun Asasi. Sayyid Ahmad ini berarti kan dinukil itu menunjukkan Kiai Hasyim hormat. Berarti Kiai hormat pada habaib. Sekaligus mempercayai ya. Sekaligus mempercayai. Karena khawatirnya, mohon maaf, gerakan-gerakan anti nasab habaib ini ternyata bukan hanya kebencian saja kepada personal, tapi juga kebencian kepada karya-karyanya. Orang-orang ini ingin, udah kita nggak usah rotipan lagi. Kita ini nggak usah maulidnya, kita nggak usah simtud duror. Maulid kita itu dibak. Nah, sekarang kita tanya, pengarang kitab dibak itu orang mana? Orang Yaman. Apakah beliau meyakini habaib? Meyakini. Berarti pengarang dibak itu juga takzim kepada para habaib. Sekarang kita nggak usah rotipan, kita istighosah aja. Sekarang saya tanya, pengarang istighosah itu siapa? Kiai Romli. Kiai Romli Peterongan. Sekarang saya tanya, Kiai Romli hormat nggak dengan para habaib? Sangat hormat. Kiai Romli ini sezaman dengan namanya Habib Tahir Al-Haddad. Habib Tahir Al-Haddad Peterongan. Sangat dekat begini. Nah, menunjukkan bahwa kita pun menjauhi karangan habaib dalam rotib, dalam maulid. Kita itu juga pindahnya itu kemana? Ke murid-muridnya para habaib. Iya. Tadi istighosah tadi maulid tiba tadi. Ya itu sebenarnya ya sama saja. Nggak langsung ke habaib, tapi ke muridnya habaib. Sama saja. Cuma, kalau sekarang kita larang-larang orang pakai kitab Rotibul Haddad dalam wiridnya, ataupun Rotibul Atos, kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Guru kita menganjurkan, kenapa kita melarang? Apakah karena ilmu? Tidak. Apakah karena kebencian? Iya. Kebencian kita pada beberapa orang habaib yang mungkin melenceng akhlaknya, membuat kita benci kepada semua habaib. Inilah yang harusnya kita jauhi. Al-Quran mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Ayo adil. Adil dalam apa? Dalam kacamata problem ini. Kita harus adil bahwa yang berbuat akhlak, tidak berakhlak, bukan hanya dari kalangan habaib. Semua orang, semua keturunan bisa tidak berakhlak. Karena mungkin tidak dididik oleh orang tuanya. Karena mungkin kurangnya ilmu. Karena mungkin lingkungannya buruk, pergaulannya buruk. Ini bisa terjadi kepada siapapun. Tapi kita tidak bisa menormalisasi akhlak yang tidak baik. Siapapun itu, habaib pun, kalau tidak baik akhlak, kita harus tegur. Karena apa? Karena orang-orang yang tidak berakhlak ini akan mencoreng keluarganya, marganya, bahkan bangsanya, kaumnya, sukunya, kan begitu. Misalnya karena kita melihat ada seorang habib yang tidak berakhlak, akhirnya kan orang jadi benci dengan marganya, status habaibnya, kan begitu. Begitu juga misalnya anak kiai misalnya tidak berakhlak begitu. Akhirnya yang dimusuhi kan bapaknya, kakeknya, bahkan pondoknya. Bisa jadi. Kita tidak normalisasi, tapi jangan sampai kebencian kita dengan ketidakakhlakan seseorang membuat kita benci dengan semua keluarganya. Nah, ini penting. Kan Nabi Muhammad juga kan nggak menjamin kepada Fatimah kan bahwa di luhu akrabul taqwa ini dijatuhkan betul-betul kepada oleh Nabi Muhammad bahwa
ketika si Fatimah itu mencuri, saya sendiri akan memotong tangannya. Itu kan betul-betul bahwa tidak akan menjamin itu keluarganya Nabi itu kan begitu kan. Artinya ketika buruk ya berarti dia harus disanksi begitu. Nah, makanya dengan keburukan itu kita tidak boleh sampai menyediakan keseluruhannya. Benar, karena negara kita ini negara hukum. Kalau siapapun berbuat tidak baik, melanggar ketentuan undang-undang, kita punya polisi sebagai pihak berwajib. Betul. Langsung kita laporkan, Pak Polisi, ini jahat. Karena jelas Rasulullah SAW dalam sahihnya, Sahih Ibnu Hibban, baginda Nabi bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammad sarakat qata'tu yadaha." Kalau Fatimah binti Muhammad dia mencuri, aku yang akan motong tangannya. Ini ya jelas, hukum tetap hukum. Tapi rasa hormat kita tidak boleh berkurang. Betul. Kita misalnya ada anak kiai, nakal jahat, kita jelas menegakkan hukum. Tapi takzim kita kepada guru, ini kan akhlak. Takzim kita ini tidak boleh berkurang. Karena sebagaimana dalam kitab Taklim Ta'alim, anaknya guru adalah guru. Tetap harus kita hormati. Begitu juga habaib. Habaib ini sebenarnya juga guru-gurunya guru kita. Karena Syekhona Khalil tadi juga punya guru para habaib. Ini juga guru-gurunya kita. Kita tetap hormati. Tapi masalah hukum harus kita tegakkan. Dengan tegas. Nah, karena jelas ya, tidak berakhlak pun tidak akan bisa membatalkan nasab orang. Saya contohkan di sini Kan'an. Kan'an itu jelas dia tidak mau nurut sama bapaknya Nabi Nuh. Tapi dalam Al-Quran disebutkan Kan'an itu menurut Nabi Nuh ini adalah anakku. Iya. Tapi waladun ghairu sholih. Ya tetap anak Nabi Nuh, gak bisa kita karena akhlaknya tidak baik terus kita coret dari kakak misalnya, nggak bisa. Ada kebanyakan orang itu berkomentar dari kakak. Ya mungkin bisa ya kayak kemarin Nikita Mirzani contohnya lah, Nikmir sama anaknya Loli ya itu coret kakak. Ya bisa, tapi kan nasab tidak bisa dirubah. Iya, betul. Nomor akal seperti itu tidak bisa berubah. Karena nasab tidak bisa berubah, mari kita hormati. Tetap hormat kepada anak kiai ataupun anak habaib. Jangan kita mencintai salah satunya saja. Cinta kiai tidak mencintai habaib, ya keliru. Karena apa? Karena kiai ini juga membawa ilmunya para habaib. Syekhona Khalil membawa ilmunya Habib Husain bin Muhammad Al-Habsyi. Ini kan ilmunya para habaib yang dibawa oleh para kiai. Mencintai kiai tidak suka dengan habaib, ya keliru. Kenapa? Karena habaib itu gurunya para kiai. Nggak bisa kita pisahkan cinta habaib dengan cinta kiai. Makanya saya punya istilah ini Gus. Kenapa nih Gus? Tentang keseimbangan cinta kita kepada habaib dan kiai. Al-muwazanah bainal mahabbah ilal habaib wal mahabbah ilal kuyaha. Oh, Masya Allah. Jadi harus punya keseimbangan. Harus seimbang, harus seimbang. Itulah prinsip toleransi pada dasarnya. Ya, pada dasarnya begitu. Nah, jadi begini, kemudian ketika kita juga ngomongin nasab nih Gus ya, sebenarnya makna secara kompleks maupun secara umum gitu tentang Ahlul Bait itu sebenarnya siapa? Karena kemarin ada yang berceramah begitu mengatakan Ahlul Bait itu hanya 4. Yaitu Fatimah, Ali, Hasan dan Husain. Jadi selain itu bukan namanya Ahlul Bait, tapi namanya Zuriyah. Nah, sebenarnya apa yang makna dari Ahlul Bait itu dan apa makna dari Zuriyah itu serta apa perbedaan dari keduanya? Sekarang kita masuk pada korelasi Ahlul Bait dan Zuriyah. Sekarang kita gabungkan. Ahlul Bait itu tentu adalah orang yang berada dengan sumber nasab itu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka kalau hanya diisbatkan kepada yang 4 tadi, sekarang saya tanya lagi, yang tidak boleh makan zakat itu, apakah hanya 4 itu atau seketurunannya? Jelas keturunannya.
Kalau dikatakan Ahlul Bait hanya 4, keturunannya tidak, maka korelasi hukumnya berarti Ahlul Bait yang kita kenal sekarang dengan para habaib itu boleh makan zakat. Apakah itu ada yang mengatakan begitu dari 4 mazhab? Tidak. 4 mazhab sepakat bahwa Ahlul Bait Rasulillah, keturunan Rasulullah tidak boleh makan zakat. Ya ini penting. Karena itu zakat kan nggak boleh dimakan oleh keturunan Rasulullah. Maka itu penting pembukuan nasab. Bukan berarti wah habaib bukukan nasabnya untuk bangga-banggaan sombong-sombongan. Tidak ada korelasi hukum di situ. Karena kalau mereka tidak membukukan nasabnya dengan begitu, mereka akan nggak tahu mungkin keluarganya dapat zakat dimakan kan. Padahal itu adalah larangan pada hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada makna kedua, Ahlul Bait, kalau kita anggap kita dari segi nasab adalah semua keturunan Rasulullah dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, khususnya adalah keturunan dari jalur laki-laki. Tapi kalau dari sisi yang lain, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Dalam sebuah hadis, dalam kitab Al-Jami' As-Saghir Imam Suyuti, Alu Muhammadin kullu taqiyyin. Semua keluarga Nabi itu juga adalah orang-orang yang bertakwa. Berarti sebenarnya orang-orang beriman ini juga keluarga Nabi. Iya benar. Kalau dari segi ini, segi keimanan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran sendiri, baginda Nabi Muhammad SAW ini mendapatkan kemuliaan, yaitu ayat wa azwajuhu ummahatukum, dan istri-istrinya Nabi Muhammad adalah ummahatukum, adalah ibu-ibu kalian. Berarti kan kalau ibu-ibu kalian berarti Sayyidah Aisyah itu berarti ibu kita. Jadi umum, berarti semuanya ini orang beriman itu adalah keluarga Nabi. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW setiap setelah sholat tidak hanya mendoakan keturunannya, tapi semua umatnya. Kita ini udah dianggap keluarganya Nabi dari segi doa Nabi. Karena dalam riwayat yang masyhur dalam Sahih Bukhari bahkan, suatu ketika Sayyidah Aisyah ini melihat Nabi Muhammad selesai sholat. Sayyidah Aisyah minta didoakan. Ud'uni, doakan saya wahai Nabi Muhammad, wahai suamiku. Maka Nabi menjawab, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama wa ma ta'akhkhar wa ma a'lana wa ma azhara wa ma asarra. Yang artinya, ya Allah ampuni bagi Aisyah dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat tersembunyi. Sayyidah Aisyah senang. Kemudian jawabnya Nabi, hadza du'ai li ummati akiba kulli shalah. Ini wahai Aisyah adalah doaku untuk umatku setelah sholat. Berarti keluarga Nabi didoakan, umatnya juga didoakan. Nanti syafaatnya ya semuanya dapat. Karena bahkan Rasulullah SAW mengatakan syafaati li ahlil kabair. Syafaatku, yaitu syafaat Nabi Muhammad, itu untuk semua umatku yang punya dosa-dosa besar. Oh, ini umatnya Nabi yang banyak dosanya. Ini syafaatnya lebih banyak dapatnya. Dan ini tidak hanya untuk habaib, tapi semua umat Nabi Muhammad SAW. Karena jelas bahwa, sekali lagi saya ingatkan bahwa yang wajib mendapatkan syafaat itu adalah yang meninggal dalam keadaan iman. Siapapun ya, dari nasab manapun, kalau pulang ke hadirat Allah tidak membawa iman, nggak bakal dapat syafaat. Karena syafaat itu hanya untuk ahli iman. Karena miftahul jannah la ilaha illallah. Yang bawa iman sampai meninggal ini loh, nanti yang pasti dapat syafaat insya Allah. Nah, ini yang harusnya lebih penting bagi kita. Jangan kita itu ribut nasab, tapi lupa gimana nanti
akhir hidup kita. Betul. Bisa nggak bawa la ilaha illallah sampai meninggal? Ayo dengarkan ini para netizen Kalau ya. nanti kita meninggal nggak bawa la ilaha illallah, siapapun dari nasab manapun nggak bisa. Nasab kita ini loh, pas mau meninggal ini gimana? Sulit. Khotimah apa husnul khotimah? Husnul khatimah atau husnul khatimah? Ini penting. Nah, oke, jadi sudah jelas ya netizen ya. Jadi jangan lagi memperliburkan nasab ini. Kalau nasib kita itu belum jelas antara husnul dan su'ul khotimahnya itu. Perhatikan, mari kita islah saja. Ikuti yang sudah syawadul a'dhar. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir tentang sikap ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi polemik nasab yang beredar saat ini, sehingga orang-orang awam pun ikut campur di dalamnya. Ya, gitu. Sikap kita sebagai seorang yang ahlus sunnah wal jamaah itu adalah jangan kita mudah mengumbar kebencian. Karena apa? Karena kebencian ini khawatirnya menjadi balak bagi kita. Mungkin saja karena kita mencaci maki para habaib, hati kita ditutup oleh Allah sehingga kita semakin jauh dari ajaran agama Islam. Karena mohon maaf, habaib ini banyak yang kekasihnya Allah. Dan kalau kekasihnya Allah disakiti, yang marah Allah Subhanahu wa taala. Takutnya hati kita dijadikan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Wal a'yadzu billah. Takutnya orang-orang yang mencaci nasab itu tadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah. Udahlah, kita hormati saja. Yang punya ilmu kita hormati. Yang punya nasab, entah itu nasab para kiai, nasab para habaib, kita hormati. Karena apa? Karena mungkin saja yang nasabnya kiai karena berkah doa leluhurnya, mereka ini yang awalnya nakal, nggak ada akhlak, menjadi orang yang baik di sisa usianya. Mungkin. Begitu juga habaib. Mungkin yang habaib sekarang nakal karena kakek-kakeknya itu orang baik, doa terus untuk keturunannya. Akhirnya yang nakal-nakal ini menjadi baik. Jangan kita menjudgment, mengecap orang jelek padahal kita belum tahu akhir hidupnya seperti apa. Kenapa kita sibuk dengan orang lain? Padahal diri kita saja loh, nasib kita di akhir hidup kita juga nggak tahu. Karena mungkin Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tur, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh zuriyahnya, keturunan mereka. Alhaqna bihim. Karena berkat doa leluhurnya ini dikumpulkan oleh Allah dalam surga yang sama. Karena pasti orang tua pingin kumpul dengan anaknya, kakek pingin kumpul dengan cucunya, itu wajar. Dan karena doa-doa leluhur inilah mungkin mereka dikumpulkan oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian Gus, kita minta statement nih Gus ya, untuk islah nasab ini, terutama bagi kita yang hadirnya juga netizen yang mungkin lagi sibuk memperdebatkan nasab tanpa memperhatikan nasib, agar polemik ini menjadi polemik yang sudah reda begitu, tidak lagi memanas gitu. Mungkin bisa diberikan statement Gus agar kita bisa mengambil hikmah dari semua. Jadi tetap hikmahnya ya, mungkin Allah memberikan kita fitnah seperti ini agar kita menjadi lebih baik lagi. Sekarang karena ada fitnah ini, banyak para habaib itu yang memberikan peringatan. Awas loh, Habib ini diberikan peringatan. Jangan seperti itu lagi. Kalian itu bukan hanya membuat jelek diri kalian sendiri, tapi juga Rabbil Ta'alawiyah ini juga ikut malu. Nah, kan begitu. Nah, ini menjadi sebuah awal mungkin islah yang lebih tinggi lagi. Yaitu apa? Para habaib menjadi lebih aware atau lebih perhatian dengan generasi mudanya, sehingga generasi mudanya itu ditata lebih baik. Sehingga yang jadi dai-dai dari para habaib itu hanya orang-orang yang berilmu. Ini kompeten, ini hikmahnya dari sini. Begitu juga yang kedua hikmahnya itu adalah dengan adanya isu ini, sekarang Rabita Alawiyah itu sudah mulai menggali lagi
nasab Wali Songo. Dan kedepannya tidak mustahil bahwa nasab Wali Songo juga akan masuk dalam maktab daim atau pencatat nasab yang ada di Robitoh Alawiyah. Karena sekarang Robitoh Alawiyah juga mulai oh iya ya, nasab Wali Songo ini harus kita perhatikan juga. Nah, ini ada hikmahnya. Itu hikmah baiknya. Tapi ya tetap namanya isu pasti harus berakhir. Iya. Karena apa? Karena kalau isu ini terus berlanjut, takutnya membuat kita jadi saling boikot. Wah, ini kalau majelis ini penceramahnya habaib, kita blacklist. Oh, nggak boleh. Atau wah, ini kalau penceramahnya kiai kita blacklist, ya itu juga tidak boleh. Pahala dari sana. Padahal ini semuanya pahala. Para habaib berceramah ya tentu mengajak pada kebaikan. Coba kita lihat di Bali ini. Ada nggak habaib yang mengajak, ayo kita minum khamar bareng? Nggak ada. Semuanya di sini para habaib juga mengajak baca maulid, zikir, sholawat. Kiainya juga sama. Jangan sampai nanti isu ini berkembang menjadi saling boikot. Yang akhirnya merugikan kita semua. Negara akan rugi juga. Negara juga akan rugi. Kalau ini terus. Kenapa? Karena negara ini kan butuh yang namanya stabil. Stabil politiknya. Stabil masyarakatnya. Kalau ini tidak stabil, sampai terjadi demo besar-besaran, ayo kita, banyak loh ya sekarang itu mengatakan, ayo kita kembalikan habaib ini ke Yaman lagi. Ini ada loh yang mengatakan begitu. Akhirnya apa? Akhirnya waktu kita habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Padahal saya perlu ingatkan bahwa musuh ahlu sunnah wal jamaah itu banyak. Orang Wahabi banyak. Orang-orang Syiah banyak. Nah, mereka ini kalau kita fokuskan untuk melawan dakwah mereka, kita hanya fokus sesama ahlu sunnah. Ini kan ahlu sunnah, habaib ahlu sunnah, kiai ahlu sunnah. Kalau kita fokus di situ, habis waktu kita. Oh, ternyata besok-besoknya, oh iya ya, ternyata masjid kita udah diambil semua sama Wahabi. Ternyata jamaah kita udah diambil sama Syiah. Kita lupa. Kenapa? Karena kita sibuk dengan isu sesama ahlu sunnah. ISIS berkeliaran. Padahal musuh ahlu sunnah siap merongrong ahlu sunnah kapanpun dan dimanapun. Kalau kita tidak waspada. Oke, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, itulah tadi ya penyampaian yang sangat lemak sekali ya, bahwa pada dasarnya tidak ada yang perlu dibatalkan dari dua nasab ini antara Wali Songo dengan Pak Alawi, karena dua-duanya memiliki sambungan nasab yang menyambung menjadi satu, yaitu adalah paman dari Al-Faqihul Muqaddam tadi, yang memang ini terus nyambung kepada Rasulullah SAW. Jadi tidak ada perlu lagi pembatalan. Mari kita akhiri konflik ini, hadapi semua ini dengan keilmuan yang memiliki keilmuan yang sangat mumpuni sekali dalam ini. Jangan menggunakan kebencian itu sendiri. Saya Muhammad Yaul Fikro sebagai moderator pada malam hari ini mohon pamit. Kita berjumpa di podcast minggu depan lagi dengan tema yang berbeda tentunya. Jangan lupa terus ikuti fanspage kami di YouTube maupun di Facebook, yaitu Aswaja Dewata. Dukung kami dalam menebarkan dakwah keislaman di Pulau Dewata ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini tadi berapa jam ya? Lama. Ini barusan videonya. Aman. Nanti gua. Berapa jam sih tadi kita? Lo lihat pertanyaannya aja. Oh, berapa? Biar. Jam berapa saat ini? Oh, aman 1 jam. Lumayan.